Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita mau ngobrolin salah satu topik sains yang mungkin paling sering disalahpahami, teori evolusi dari Charles Darwin. Topik ini tuh sering banget dikelilingi sensasi dan salah kaprah. Jadi yuk kita luruskan bareng-bareng apa sih cerita sebenarnya? Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kalau kalian dengar nama Darwin, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin gambar manusia yang pelan-pelan berdiri tegak dari seekor kera gitu kan? Tapi apa benar ceritanya kayak gitu? Yuk kita coba bedah bareng-bareng kebenaran di balik semua kontroversi ini. Pertama-tama kita bahas mitos yang paling nempel dan paling gede, yaitu ide kalau kita, manusia, itu datangnya langsung dari kera atau monyet yang kita lihat di kebun binatang hari ini. Nah, ini nih kesalahpahaman nomor satu yang harus kita bongkar. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Pertanyaan yang udah memicu perdebatan panas selama, lebih dari 1 abad. Apa benar Charles Darwin di dalam karya-karyanya yang hebat itu pernah nulis kalimat manusia berasal dari monyet? Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Tidak, sama sekali enggak. Secara teknis, Darwin itu nggak pernah sama sekali menulis manusia berevolusi dari monyet. Itu cuma penyederhanaan yang super keliru dari gagasannya yang jauh lebih dalam dan jujur aja, jauh lebih keren. Oke, jadi kalau bukan dari monyet, terus dari mana dong? Apa sebetulnya yang Darwin bilang? Nah, disinilah kita pindah dari mitos ke fakta. Dalam bukunya The Descent of Man, Darwin memperkenalkan satu konsep yang jadi kunci dari semuanya, nenek moyang bersama. Jadi, apa sih maksudnya nenek moyang bersama itu? Ini konsep inti dalam sains. Coba bayangin deh, ada satu spesies purba yang hidup jutaan tahun yang lalu. Seiring waktu berjalan, populasi spesies ini mungkin terpecah. Terus masing-masing kelompoknya berkembang ke arah yang beda-beda, sampai akhirnya jadi spesies yang benar-benar baru dan berbeda satu sama lain. Analogi ini keren banget buat bantu kita paham. Coba pikirin deh, hubungan kamu sama sepupu kamu. Kamu kan nggak lahir dari sepupu kamu kan? Ya jelas nggak dong. Tapi kalian berdua punya kakek nenek yang sama. Nah, konsepnya persis kayak gitu. Manusia dan kera modern seperti simpanse itu ibarat sepupu evolusioner. Kita nggak berasal dari mereka, tapi kita berbagi satu nenek moyang yang sama yang hidup jutaan tahun lalu. Oke, jadi kita udah ngerti apa yang Darwin usulkan, yaitu soal nenek moyang bersama. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya perubahan evolusi ini bisa terjadi? Nah, jawabannya ada di teori utama Darwin, sebuah mekanisme yang sangat elegan yang disebut seleksi alam. Prosesnya itu sebenarnya simple tapi kuat banget. Ada 3 langkah. Pertama, variasi. Di dunia ini kan nggak ada 2 individu yang sama persis. Pasti ada beda-bedanya. Kedua, adaptasi. Beberapa dari perbedaan atau variasi tadi ternyata ngasih keuntungan, bikin individu lebih gampang bertahan hidup dan punya keturunan. Dan yang ketiga, warisan. Sifat-sifat yang menguntungkan tadi kemungkinan besar bakal diwariskan ke generasi selanjutnya. Nah, kalau proses ini terjadi terus-menerus selama jutaan tahun, boom, bisa muncul spesies yang sama sekali baru. Penjelasannya kedengeran masuk akal banget kan? Loh, terus kenapa teori ini masih aja jadi kontroversi heboh sampai sekarang? Ternyata ada beberapa alasan sosial dan sejarah yang jadi penyebabnya. Jadi ada 3 alasan utamanya nih. 1, ada benturan dengan keyakinan. Beberapa orang merasa teori ini nggak cocok dengan narasi penciptaan dalam agama mereka. 2, penyederhanaan informasi. Jujur aja deh, kalimat manusia dari monyet itu kan lebih gampang diingat dan disebarin ya walaupun salah kaprah. Dan yang ketiga, yang ini agak berat, ide-ide Darwin itu sayangnya pernah disalahgunakan di masa lalu untuk tujuan yang sangat buruk, kayak membenarkan rasisme, sesuatu yang nggak pernah dimaksudkan oleh Darwin sendiri. Oke, sekarang kita lompat ke abad 21. Sains kan udah maju pesat banget nih sejak zaman Darwin. Dan sekarang kita punya alat yang super canggih untuk menguji gagasannya, bukti genetik dari DNA. Coba perhatikan angka ini. 98%. Angka ini tuh salah satu bukti paling wow, paling menakjubkan dalam biologi modern. Kira-kira nih angka apa ya? Ini dia jawabannya. Manusia dan simpanse, kerabat primata terdekat kita yang masih hidup, itu berbagi sekitar 98% DNA yang sama. Ini bukti genetik yang sangat-sangat kuat yang mendukung ide Darwin tentang adanya nenek moyang bersama yang belum terlalu lama berpisah dalam skala waktu evolusi.
Tapi penting banget nih buat dicatat ya, persamaan DNA ini bukan berarti kakek buyut kita itu simpanse yang lagi nongkrong di kebun binatang hari ini, bukan. Ini artinya, jalur evolusi kita dan jalur evolusi simpanse itu dulunya berasal dari satu spesies nenek moyang yang sama, jutaan tahun di masa lalu. Pada akhirnya, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang bikin penasaran. Kalau kita tidak berasal dari monyet modern, lantas, seperti apa ya wujud nenek moyang kita bersama itu? Pertanyaan inilah yang terus mendorong para ilmuwan untuk menggali masa lalu dan sekaligus mengingatkan kita bahwa kisah evolusi itu jauh lebih kompleks dan jauh lebih menakjubkan daripada karikatur yang sering kita dengar.